Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Nilai laporan hasil belajar akademik merupakan kumulasi dari pencapaian belajar peserta didik yang diperoleh melalui A. Ulangan harian, ya ini betul, ulangan harian. Di portofolionya enggak ya teman-teman. Lalu ulangan tengah semester atau UTS atau PTS, ya ini betul. Lalu dari prakarya ini bukan, portofolio bukan, tetapi dan ulangan akhir semester atau ulangan. Nah ini UTS, PAS-nya betul, tapi ada portofolio. Jadi jawaban yang tepat adalah C, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Adapun penjelasannya, ketentuan umum tentang sumber atau perhitungan nilai mata pelajaran pada laporan hasil belajar peserta didik, berikut ini beberapa ketentuan umum mengenai sumber dan cara perhitungan nilai mata pelajaran pada laporan hasil belajar peserta didik menurut Depdiknas tahun 2007. Yang pertama, sumber nilai laporan hasil belajar peserta didik. Nilai laporan hasil belajar peserta didik merupakan kumulasi dari pencapaian belajar peserta didik yang diukur melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas dengan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang relevan. Lalu yang kedua, penghitungan nilai laporan hasil belajar peserta didik. Nah, nilai laporan hasil belajar peserta didik merupakan rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Pada dasarnya, bobot masing-masing nilai ditetapkan oleh sekolah. Nomor 2, pelaporan hasil belajar hendaknya memberikan informasi yang A. Menyenangkan, komprehensif, dan akurat. Ini tidak hanya menyenangkan ya teman-teman. B. Jelas, komprehensif, dan akurat. Nah ini bisa. C. Jelas, menyenangkan, dan akurat. Ini tidak ya teman-teman. D. Jelas, komprehensif, menyenangkan. Tidak harus menyenangkan ya teman-teman. Karena penilaian itu sifatnya objektif. Jadi senang atau tidak senang, ya begitu hasilnya apa adanya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, jelas, komprehensif, dan akurat. Adapun penjelasannya, pelaporan hasil belajar hendaknya merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik, memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat, menjamin orang tua akan diberitahu secepatnya bila mana anaknya bermasalah dalam belajar. Nomor 3, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi hasil belajar. Identifikasi ini diperlukan dengan tujuan untuk
A. Menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi peserta didik tunadaksa dalam rangka penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. B. Menganalisis hasil evaluasi belajar. C. Membuat keputusan mengenai kondisi orang tua dan melibatkan mereka dalam menganalisis hasil evaluasi belajar. D. Membuat keputusan mengenai kondisi orang tua serta latar belakang ekonomi dan sosialnya. Tentu jawaban yang tepat adalah A. Menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi peserta didik tunadaksa dalam rangka penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Adapun penjelasannya, identifikasi diperlukan dalam proses pembelajaran untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi peserta didik dalam rangka penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Sebenarnya ini lebih ke asesmen, bukan identifikasi ya teman-teman. Nomor 4, kegunaan perencanaan pembelajaran dalam kegiatan identifikasi bertujuan untuk A. Bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran individual. B. Bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran klasikal. C. Bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran individual maupun klasikal. D. Bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini yang betul adalah untuk pembelajaran individual ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, perencanaan pembelajaran pada kegiatan ini identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran individual. Dasarnya adalah hasil pemeriksaan para ahli yang telah diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik tunadaksa. Nomor 5, untuk mengembangkan program pembelajaran atau intervensi, informasi tentang perilaku awal sangatlah penting, karena program yang dikembangkan harus bertitik dari berbagai perilaku awal peserta didik, termasuk diantaranya A. Jenis kesulitan yang dihadapi, kemampuan yang dikuasai, serta kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam bidang tertentu. B. Jenis yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, minat dan bakat yang disukainya, ketidaksukaannya, kesukaannya. C. Minat dan bakat yang disukainya, ketidaksukaannya, kesukaannya, kemampuan yang dikuasai, serta kelemahan peserta didik dalam bidang tertentu. D. Jenis kesulitan yang dihadapi, bakat, dan minat. Ya, nomor 5 yaitu A ya teman-teman. Jenis kesulitan yang dihadapi, kemampuan yang dikuasai, serta kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam bidang tertentu. Nomor 6, dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik tunadaksa, maka diperlukan beragam strategi pembelajaran yang tepat dan multi-purpose. Strategi pembelajaran merupakan A. Teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik tunadaksa untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas secara berkelompok. B. Teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik tunadaksa untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas dengan bantuan. C. Teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik tunadaksa untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. D. Teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik tunadaksa untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas yang disukainya saja. Nah, ini bedanya hanya berkelompok dengan bantuan secara mandiri dan tugas yang disukainya saja. Yang paling tepat adalah secara mandiri ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik tunadaksa untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas secara mandiri.
Adapun penjelasannya, strategi pembelajaran merupakan teknik-teknik, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Lesin dalam Parwoto tahun 2007 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Nomor 7, perkembangan intelektual peserta didik dalam berpikir dan bagaimana perubahannya terhadap usianya diungkapkan oleh Piaget dalam 4 periode, yaitu A. Periode sensori motor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasional formal. B. Periode konkret, semi-konkret, semi-abstrak, abstrak. C. Periode sensori, periode motor, periode operasional, dan periode operasional konkret. D. Periode sensori motor, periode praoperasional, periode operasional. D. Periode operasional konkret. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, periode sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasi formal. Adapun penjelasannya, bagaimana perkembangan intelektual siswa dalam berpikir dan bagaimana perubahannya terhadap usianya diungkapkan oleh Piaget dalam Yusuf dan kawan-kawan tahun 2003 melalui 4 periode. Yang pertama, periode sensori motor, yang kedua, periode praoperasional, yang ketiga, periode operasional konkret, dan yang keempat, periode operasional formal. Nomor 8, langkah awal yang harus dilakukan jika guru hendak melakukan kolaborasi konsultatif layanan dengan profesional adalah sebagai berikut kecuali A. Mengembangkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang setelah melakukan asesmen. B. Menentukan strategi intervensi dan prosedur pengumpulan data. C. Memonitor dan mendiskusikan implementasi pendekatan. Para profesional dapat membantu guru dengan melakukan pengamatan selama pengajaran berlangsung dan menyediakan tanggapan-tanggapan pembetulan jika dibutuhkan. D. Mengevaluasi pengaruh intervensi pada indikator peserta didik dan penyesuaian atau penempatan kembali sejumlah pendekatan jika dibutuhkan. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Mengevaluasi pengaruh intervensi pada indikator peserta didik dan penyesuaian atau penempatan kembali sejumlah pendekatan jika dibutuhkan, yang kecuali ya. Adapun penjelasannya, menurut Cipani tahun 1989, sebagaimana dikutip oleh Polowai dan Patton tahun 1993 dalam Parwoto tahun 2007, mengungkapkan 4 langkah yang harus dilalui guru jika hendak melakukan kolaborasi konsultatif layanan dengan para profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang setelah melakukan asesmen. Yang kedua, menentukan strategi intervensi dan prosedur pengumpulan data. Yang ketiga, memonitor dan mendiskusikan implementasi pendekatan. Para profesional dapat membantu guru dengan melakukan pengamatan selama pengajaran berlangsung dan menyediakan tanggapan pembetulan jika dibutuhkan. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh intervensi pada kompetensi peserta didik dan penyesuaian atau penempatan kembali sejumlah pendekatan jika dibutuhkan. Nomor 9, tujuan pendidikan bagi peserta didik tunadaksa bersifat ganda atau dual purpose, yaitu yang pertama, berhubungan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fungsi fisik dan berkaitan dengan pengembangan fungsi kognitif. B. Berhubungan dengan fungsi kognitif dan berhubungan dengan fungsi fisik. C. Berhubungan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fungsi fisik dan berkaitan dengan pendidikan. D. Berhubungan dengan fungsi motorik. Yang kedua, berhubungan dengan fungsi kognitif serta akademik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C.
berhubungan dengan aspek rehabilitasi, pengembangan fungsi fisik, dan berkaitan dengan pendidikan. Nomor 10, di bawah ini merupakan aktivitas dalam motorik kasar, yaitu A. Melompat, berlari, menggenggam, dan memukul. Ini menggenggam motorik halus ya teman-teman. B. Melompat, berlari, memukul, dan naik turun tangga. C. Berlari, memukul, meremas, dan menulis. Ini motorik halus. D. Menggenggam, meremas, menulis, dan meronce. Ini motorik halus. Jadi yang motorik kasar itu B. Melompat, berlari, memukul, dan naik turun tangga. Nomor 11. Tahap dalam perkembangan belajar yang di dalamnya dapat diterapkan bagi perkembangan motorik. Kesemuanya didasarkan pada 4 gerak, yaitu A. Sikap dan keseimbangan tubuh, hubungan gerak, lokomotor, penerimaan dan motivasi. B. Sikap dan keseimbangan tubuh, arah gerak, lokomotor, penerimaan dan motivasi. C. Sikap dan keseimbangan tubuh, hubungan gerak, lokomotor, penerimaan dan penggunaan alat bantu. D. Sikap dan keseimbangan tubuh, hubungan gerak, lokomotor, dan penggunaan alat bantu gerak, penerimaan, dan motivasi. Jawaban yang tepat adalah A. Sikap dan keseimbangan tubuh, hubungan gerak, lokomotor, dan penerimaan, dan motivasi. Adapun penjelasannya didasarkan pada 4 gerak, yaitu sikap dan keseimbangan tubuh, hubungan gerak, lokomotor, penerimaan, dan motivasi. Nomor 12, peserta didik tunadaksa juga mungkin mengalami kesulitan penyesuaian diri yang dapat diakibatkan oleh A. Respon lingkungan yang positif. B. Dukungan orang tua yang mampu menimbulkan rasa percaya diri pada anak. Ini sifatnya positif semua ya teman-teman. C. Sikap anak yang mampu menerima keterbatasan dirinya dalam bergerak. Ini juga positif. D. Keadaan anak itu sendiri yang memiliki keterbatasan dalam bergerak dan respon masyarakat atau lingkungan yang tidak menerima mereka apa adanya. Nah, ini dia salah satu faktor yang mungkin mengakibatkan anak tunadaksa mengalami kesulitan penyesuaian diri. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Keadaan anak itu sendiri yang memiliki keterbatasan dalam rangka bergerak dan respon masyarakat atau lingkungan tidak menerima mereka apa adanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.